Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal tryout SIM PKB yang sekarang berlangsung. Nah, ini sudah saya jawab sebelumnya 30 menit yang lalu, jumlah 50 soal. Oke guys, kita langsung lanjut kita kerjakan soal yang pertama. Kita review aja. Yang pertama, berdasarkan gambar tersebut arah komunikasinya adalah yaitu komunikasi simplex ya, karena satu arah. Kalau dua arah berarti duplex dan half duplex. Oke, lanjut. Melakukan update sistem operasi pada Windows 10. Nah, kecuali yang C, memastikan keaslian dari Windows yang digunakan. Jadi tidak perlu pakai Windows asli ya, kalau hanya kena kalau Windowsnya update itu bukan untuk memastikan Windowsnya asli atau tidak, tapi hanya memperbarui fitur, security, dan bug pada keamanan Windows. Oke, next. Pernyataan berikut. Oke, ini saya masih ragu untuk jawaban saya sendiri. Tapi poinnya ada di yang D, soalnya kalau menurut Anderson yang saya tahu, kalau metakognitifnya itu menilai diri sendiri kebanyakan seperti itu. Jadi apa yang ada pada diri sendiri yang sudah dinilai. Kemungkinan jawabannya 3, 4, dan 6. Mungkin kalau punya jawaban yang lain bisa komentar di bawah ya. Okay, next. Berikutnya adalah perumusan indikator kunci untuk AD menganalisis bentuk interaksi manusia. Oke, untuk kecuali indikator di atas menganalisis kecuali, yaitu saya pilih mengkorelasikan ya. Kalau menganalisis itu pasti nanti identik dengan menjelaskan atau mengeneralisiskan, menghubungkan, dan mengidentifikasi. Kalau mengkorelasikan itu kayaknya tidak ya. Oke, next. Saya perhatikan gambar peta berikut ini. Sebuah perusahaan provider jaringan mau menempatkan antena pemancar dan penerima satelit, di mana diketahui bahwa penempatan antena harus tepat di titik bumi berdasarkan bujur dan lintang, di mana terletak pada 120 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang selatan. Maka penempatan antena akan ditempatkan di tropis. Oke, berhubung ini memakai lintang selatan, jadi kita lihat di peta yang daerah selatan. Daerah selatan itu yang dimana ya? Mungkin ada di Kalimantan, Sulawesi, pokoknya daerah-daerah yang sini ya. Oke, kalau saya lebih identik ke Sulawesi Selatan karena bujurnya ada di 5 derajat. Oke, next. Berdasarkan fungsinya, peralatan komputer dapat dibedakan menjadi berapa kelompok. Berdasarkan gambar di atas, perangkat komputer tersebut termasuk pada dalam golongan. Nah, ini soal yang agak lumayan rancu. Kalau di pembahasan, kalau di materi modul ini adalah perangkat input ya, tetapi karena ini ada mikrofonnya, ini seharusnya perangkatnya input dan output, tapi kalau kita jawab input dan output itu pasti akan salah, karena di modulnya itu headset itu masuk di perangkat input. Saya kurang tahu juga kenapa masuk perangkat input, soalnya kan dia juga mengeluarkan suara, jadi mungkin penggolongannya mungkin yang soalnya yang salah atau penggolongannya salah, saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti kalau di sini kuncinya yang betul itu perangkat itu, bukan input dan output. Okay, next. Saat menggunakan perangkat komputer kadang dapat masalah, utamanya pada bagian perangkat keras. Nah, kita langsung cek aja, tanda waktunya cuma 1 jam kita mereview ya, karena takutnya nanti enggak cukup. Kalau semuanya sudah dicek dalam kondisi normal, pelangnya rusak bagian motherboard atau power supply berdasarkan gambaran di atas, jenis kerusakan yang dimaksud yaitu kalau kita membicarakan motherboard sama power supply itu pastinya komputernya pasti tidak akan menampilkan gambar atau tidak nyala sama sekali. Nah, tidak nyala sama sekali biasanya itu kita identik dengan CPU tidak menyala, tapi kalau kita jawab yang E itu salah, karena di modul itu layar tidak ada respon. Di latihan soal-soal di modul itu layar tidak ada respon.
Seharusnya kalau tidak ada respon itu kan ngeceknya di bagian layar LCD atau kabel VGA atau mungkin VGA-nya ya. Nah, sedangkan di soal ini kan motherboard sama power supply, berarti kan hubungannya sama arus listrik. Kalau hubungan sama arus listrik kan berarti CPU-nya tidak berubah. Tapi kalau di jawaban yang ada di soal latihan itu layar tidak ada respon. Oke, next. Berdasarkan gambar tersebut dapat diidentifikasi dengan keluaran dari modulator dinamakan proses modulasi. Nah, ini jawabannya yang tepat yaitu fase modulasi, karena ini sinyal keluaran dari modulator disebut fase modulasi. Next. Nah, ini gaya belajar tadi dalam satu kelas sangat beragam, ada yang visual, auditor, dan kinestetik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan ini ada dua opsi. Ada yang menjawab, oh bukan, ini jawabannya yang pasti yang di media audio, video, dan percobaan. Kalau yang lainnya jelas bukan. Next. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah jawabannya yang B, tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta. Oke, lanjut soal selanjutnya. Next. Coba jaringan dengan topologi seperti gambar di bawah ini. Nah, ini contoh topologi VLSM. Ini soal ya, entah kenapa kok gambarnya screenshotnya satu layar, ya jelas ini jawabannya yang E ya, kalau itu sama-sama sangat terlalu. Ini adalah VLSM, yaitu variable length subnet max, yang dimana jaringan ini digunakan pada jaringan WAN, yaitu dari router terhubung ke sebuah router, kemudian dari router masuk ke switch masing-masing switch. Oke, next. Berikut ini berapa alasan penggunaan monitoring jaringan, kecuali kalau hanya penggunaan ini biasanya kalau di Linux itu pakai aplikasi KATI ya, kalau yang sering digunakan kalau untuk monitoring. Berarti yang pasti yang jawabannya bukan untuk monitoring, yaitu yang C, untuk mempercepat akses pada jaringan. Kalau untuk mempercepat akses itu bukan untuk monitoring ya, hubungannya sama bandwidth pastinya. Oke, next. Pada proses pemasangan prosesor di motherboard agar berada pada posisi benar, kita harus mematikan tanda yang menjadi navigasi kita. Tadinya dimasuk dialah. Oke, kalau kita lihat di prosesor itu biasanya ada segitiga ya, ada tanda kayak segitiga lekukan itu sebagai pin supaya prosesor itu pas ketika diletakkan, yaitu yang tepat jawabannya yang D. Oke, next. Perhatikan komponen berikut termasuk komponen dasar telekomunikasi, yaitu ini jawabannya yang pasti telekomunikasi harus ada informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima. Berarti 1, 2, 3, dan 5. Oke, yang E jawabannya. Next. Klasifikasikan perangkat yang erat kaitannya dengan proses pengupasan, pemotongan, dan penyambungan fiber optik yang paling tepat sebagai berikut. Kita coba yang A, fusion, splicer, flipper, quad-core, filter fiber optik. Oke, ini bukan ya, karena ada namanya quad-core sama filter fiber optik. Ini kan konektor ya, bukan alat pemotong. Yang B, quad-core, filter fiber optik, Miller, OTB. Oke, ini jelas bukan ya, karena ada Miller sama OTB. Ini kayaknya, oh bukan, karena ada OTB. Kalau Miller ini pemotong, karena ada OTB. OTB bukan masuk alat pemotong, tapi alat pemotong optik. Yang C, power meter, jelas bukan. OTDR apalagi. Visual quad locator tidak mungkin karena ini laser. Mikroskop fiber jelas tidak mungkin juga. Yang D, stripper, oke. Stripper, clipper, oke. Fusion splicer, oke. Optical connector printer, oke. Berarti jawabannya yang betul yang D. Kalau yang E enggak, karena ada OTDR, OTB, power meter, ini adalah alat ukur. Oke, next. Ketika guru A melakukan proses pelajaran selalu menggunakan media seperti pemutar video, pembelajaran CD audio, dan atau menggunakan poster berwarna, maka peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas serta
senang mengikuti pelajaran sehingga hasilnya sangat baik. Pelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan ini dari soal-soal latihan itu sebelumnya di aplikasi Tryout si PKB ini sepertinya ada dua yang agak rancu. Yang pertama itu jawabannya yang C, terkadang ada juga yang menjawab yang D. Saya juga kurang tahu ya kenapa kok ada yang C itu termasuk jawaban benar, tapi juga D itu juga ada yang menjawab juga benar. Tapi kemungkinan kalau kita mengacu sesuai kunci soal latihan sebelumnya itu ya gender peserta didik, tapi mungkin sebenarnya itu jawabannya minat peserta didik, karena kita tahu sendiri kalau video itu kan hubungannya sama minat. Orang melihat video kan karena dia itu tertarik gambar dari video yang ditampilkan ya. Kalau gender kan hubungannya sama jenis, kalau dia itu apa kayak seperti perempuan atau laki-laki kan seperti itu. Oke, next. Yang nomor sebuah media transmisi jaringan sebagai berikut. Dari data di atas, manakah yang merupakan media transmisi wireguide? Oke, wireguide itu maksudnya kabel ya, transmisi kabel. Ya, di sini kita cari yang kabel, yaitu kabel koaksial 1, fiber optik 2, twisted pair itu kabelan ya, twisted pair karena kabelnya dililit jadi namanya twisted pair. 3, 4, 5, 6 ini bukan ya. Oke, jawabannya pasti 1, 2, dan 3. Kita cari yang B. Next. Seorang teknisi jaringan di suatu kantor pemerintah akan memasang jaringan baru pada bangunan yang baru selesai di dalam kawasan area kantor tersebut. Teknisi tersebut dalam melakukan analisa kebutuhan secara langsung tanpa perantara untuk melihat kondisi tempat dan kebutuhan pemasangan jaringan. Teknisi tersebut dalam melaksanakan analisa kebutuhan menggunakan metode apa? Oke, kalau ini posisinya kan di kawasan kantor area tersebut, melakukan analisis kebutuhan secara langsung, berarti dia datang langsung ke tempat tersebut. Kalau datang, orangnya datang melihat lokasinya, itu yang pasti yang lebih tepat yaitu observasi ya, karena kalau dokumentasi tidak mungkin. Observasi video apalagi poli juga enggak, wawancara kan butuh orang lain juga, karena dia berhubung sendiri datang langsung berarti observasi. Next. Ini gambar tersebut merupakan keluaran dari hasil modulasi digital dengan jenis. Oke, ini saya masih ragu dengan jawaban saya, tapi yang pasti jawabannya itu kalau digital itu pasti ada di A, B, dan C. Saya masih ragu, nanti kalau ada jawaban itu bisa komen di bawah ya. Ini saya menjawabnya yang B, karena digital itu belakangnya pasti ada keying-keyingnya, ini pasti digital. Kalau nggak ada keyingnya pasti analog sinyal. Oke, next. Kegiatan peserta kegiatan pelajaran yang merupakan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas ini berarti mengacu pada hampir mirip seperti berpikir tingkat tinggi ya. Ini pembelajarannya yang tepat, yang pasti bukan PJDL, yang pilih bukan. Project based learning apalagi bukan. Integrated learning bukan ya. Ini ada dua kemungkinan, saya juga ragu untuk menjawab antara discovery sama inquiry, tapi saya lebih pasnya itu sebenarnya di inquiry learning, karena kalau discovery itu biasanya siswanya masih menduga-duga, masih hipotesa atau istilahnya masih ingin mengetahui, guru harus menstimulus sifat tersebut, dan discovery. Mungkin jawabannya yaitu inquiry learning. Berikut ini sifat interaksi dari gelombang elektromagnetik yang terjadi pada jaringan nirkabel kecuali gelombang elektromagnetik dari nirkabel. Ini sebenarnya jawabannya yang adaptation. Kalau adaptation, ini sepertinya katanya sering muncul pada jaringan nirkabel. Kemungkinan yang jawabannya yang A ya. Next. Berikut ini pernyataan benar tentang cara kerja sebuah antena pemancar. Oke,
jika dilihat dari ABCD ini kan panjang-panjang ya, ini ada yang berbeda sedikit. Yang berbeda itu di tengah-tengah ini. Dalam antena mengalir arus listrik, mengalir arus atau dapat tekanan antara ujung-ujung antena, harus membagikan medan listrik membentuk ring. Nah, ini yang berbeda itu hanya dari sini sampai sini. Kalau dicermati, ya ini medan listrik membentuk ring bukan. Kemudian dari sini arus akan bukan medan magnet berbentuk ring, bukan juga, bukan medan magnet ya. Iya benar medan magnet tapi bukan berbentuk ring. Oke, yang C, dalam antena arus mengalir arus atau dapat dikambal ujung-ujung antena arus memainkan medan listrik berbentuk ring di sekitar antena. Ini juga bukan ya. Pokoknya dia ringnya itu bukan. Nah ini arus akan bukan medan magnet berbentuk parabolik di sekitar antena. Ini yang D dengan yang E itu jawabannya sama, tetapi ini ada yang berbeda. Yang berbeda itu yang mana? Yang kata parabolik ini yang berbeda. Ini pakai K, yang ini pakai C, yang ini pakai K. Saya juga bingung mau jawab yang D atau yang E yang betul. Tapi kalau kata parabolik itu jadi pakai C ya. Tapi kalau diserap ke bahasa Indonesia apakah tetap pakai C atau tidak, saya kurang tahu juga. Tapi kemungkinan yang paling betul itu jawabannya yang D. Oke, next. Seorang teknisi pada sebuah perusahaan Jakarta, suatu hari dia diserahkan melakukan perakitan sebuah komputer dengan spesifikasi. Oke, tiba-tiba terdengar suara pip panjang secara terus-menerus. Nah, ini kalau pip panjang secara terus-menerus itu biasanya itu RAM. Kalau di modul itu RAM, tetapi kalau di latihan soal pada modul itu jawabannya hard disk. Kalau jenengan jawab RAM itu salah. Saya coba latihan itu jawabannya RAM itu salah ya. Tapi kalau hard disk di modul itu bitnya panjang tapi hanya satu kali, itu hard disk. Kalau terus menerus itu RAM. Tapi ini jawabannya itu hard disk. Oke. Kita next. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara pada level kognitif. Kemungkinan ini jawabannya yang C ya, karena saya juga tidak paham ini. Kalau contoh kegiatan yang bisa dilakukan berarti kan dia melakukan. Kalau melakukan berarti kan menerapkan. Kemungkinan menerapkan itu ya aplikasi. Okay, next. Dengan komunikasi orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna, cita rasa, hormat, dan rasa bangga. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi, yaitu ini sebenarnya yang lebih tepat yang D ya, itu memupuk hubungan. Okay, next. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditentukan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi nama makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting kemudian belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran teori. Ini yang pasti C ya, karena yang A ini sikap, positivistik ini juga bukan. Humanistik itu identik dengan orangnya, human atau manusia, sibernetik. Oke, yang mana ya? Oke, saya raju juga antara yang C apa yang E ya sebenarnya, tapi lebih dari mungkin yang C, positivistik. Next. Kegiatan belajar dilakukan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Jadi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah ini kata kuncinya ada di kasus problematik, yaitu sebuah problem atau masalah. Kita cari yang mengandung arti masalah, yaitu yang A. Oke, next. Perangkat keras HENSI memiliki fungsi untuk melakukan pendinginan terhadap prosesor. Hal yang digunakan untuk mengoptimalkan pendinginan panas di mesin, yaitu untuk panas yang bisa langsung terpindah itu pastinya HENSI-nya harus terpasang dengan rapat ya, karena kalau kendor pastinya bisa nyampe HENSI. Untuk yang B ini dijelaskan, karena kalau kinerja HENSI harus diganggu berarti HENSI-nya sudah lemah ya, berarti panasnya sudah mengalir. Nah yang C, kipas ini harus diganti, berarti ini kan kipasnya rusak. Ada tugas yang D, memastikan HENSI digunakan melakukan produk original, bukan kabel. Ini juga bukan yang E, yang A yang tepat. Next.
Pada proses perakitan komputer harus memperhatikan banyak hal yang dihasilkan dalam beroperasi dengan baik. Hal terpenting yang dapat dilakukan yaitu penempaan K3, pengujian perangkat khusus pada pemasangan cek harddisk, floppy, CD-ROM, dan lain-lain. Prosedur pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara jika hardware-nya itu sudah terpasang, biasanya itu kita melakukan setting BIOS ya, pastinya seperti itu. Kalau enggak, mungkin kita nggak lihat BIOS. Untuk memastikan para produk original sudah bukan ya, ini jelas bukan menjalankan program kan ya, program pengecekan musik perangkat jelas kan yang paling betul menjalankan program seperti BIOS. Okay, next. Seorang yang melaksanakan sebuah jaringan harus memiliki berdua jenis jaringan komputer sebagai berikut. Ini jawabannya yang paling betul kalau dari besar ke kecil itu WAN, MAN, LAN, sama PAN, berarti 1, 3, 2, 4. Kalau dicari, kalau jenengan jawab 1, 2, 3, 2, 4, kalau jawab yang B itu seharusnya betul, tetapi kalau di salah yang di modul itu jawabannya 1, 3, 2, 1. Tidak tahu ini soalnya salah ngedit atau salah kunci ya, mungkin salah kuncinya. Tetapi karena saya ingin ingin tahu jawabannya betul, maka saya jawab yang A. Seharusnya jawabannya itu yang B ya, 1, 3, 2, 4. Oke, next. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya guru meminta peserta didik berpidato. Penilaian tepat untuk kegiatan sebenarnya kalau kita disuruh berpidato berarti kan kita melakukan, kalau melakukan kan berarti kita akan praktek ya. Oke, jawabannya yang lebih benar, yang lebih tepat yang A. Perhatikan jenis-jenis modulasi berikut ini. Jenis modulasi analog ditentukan pada nomor analog itu yang pasti yang nomor 1 ini analog, 2 ini digital, ini 3 ini analog, 4 ini analog, yang 5 ini digital. Berarti yang analog itu kan nomor 1, 3, dan 4. Oke, yang C. Konfigurasi IP route pada sebuah router. IP router at bla 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 bla. Router perlu mengirim paket ke 3.240. Gateway yang mana yang akan digunakan? Kalau 3.240 kan berarti kita nyambungnya ke sini ya, ke 0.3 ini, ke sini. Mungkin kalau mau tahu caranya bisa lihat di ini ya, di bisa di aplikasi Netbox aja. Oke, yang C jawabannya. Next. Splicing setup merupakan persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan penyambungan kabel fiber optik, antara lain sebagai berikut. Dari langkah di atas sebenarnya yang paling sesuai adalah ini sudah urut ini ya, bersihkan itu berarti kita kabelnya harus siapkan dulu, dibersihkan, kemudian baru dikupas, kemudian kita ambil fiber lock. Nah, ini alas kompresornya itu fiber locknya harus ditempatkan pada holdingnya, kemudian baru kita posisikan dengan fingerprint fiber. Ini yang kalau sudah praktek ini yang paham ya, jawabannya pasti 1, 2, 3, 4. Oke, next. Kegiatan pembelajaran mengelompokkan materi kapal sesuai dengan fungsinya merupakan bagian dari proses berpikir di dalam dan dimensi pengetahuan. Kalau menurut saya mengelompokkan material kapal, mengelompokkan kan berarti dia harus mengingat benda tersebut, kemudian bendanya itu dikelompokkan. Habis dikelompokkan biasanya disebutkan apa saja. Kalau ada kata menyebutkan, mengelompokkan itu biasanya faktual. Jawabannya faktual, yaitu mengingat. Kan mengelompokkan kan kita harus mengingat. Tapi kemungkinan kalau ada penjelasan lain bisa komen di bawah kalau tidak ada yang sama. Next. Nomor 36, melakukan presentasi tanpa persiapan yang matang. Oke, salah satunya yaitu ini berarti dia cara agar instalasinya itu berjalan lancar ya, kita harus mempersiapkan yang lebih tepat itu yang D, melakukan pengecekan situasi perangkat masing. Jadi kalau kita sebelum install Windows kita harus ngecek dulu perangkatnya sudah terpasang, prosesnya sudah
di rak 4, bannya sudah muter dan lain-lain, terutama kabel-kabel dari power supply itu harus dipertajam semua. Dan next, yang paling penting jawabannya D. Next, seorang teknisi memasang jaringan LAN sejumlah ruangan dari 5 komputer, 2 printer, 1 scanner, dan akan merancang topologi yang paling tepat untuk mendeteksi dari gangguan-gangguan. Dengan menambahkan satu switch yang dilakukan teknisi tersebut termasuk ke topologi. Oke, jelas ini ada 5 komputer, 2 printer, 1 scanner, kemudian ada switch, berarti pakai topologi sekitar. Tidak mungkin kalau topologi plus switch apalagi. Next, salah satu fitur yang dimiliki oleh Windows 10 yaitu sistem restore. Oleh karena itu sangat disarankan melakukan setelah sistem operasi Windows 10 untuk melakukan sistem restore point. Sistem restore itu artinya mengembalikan ya. Jadi cari tahu ada yang kata mengembalikan. Oke, yang lebih tepat ini yang D. Next. Oke, kita reviewnya agak cepat ya karena sudah capek ini ya ngomong sampai 30 menit. Oke, lanjut saja. Menurut teknik BUM, sistem operasi melalui perkembangan sangat pesat dan bisa dibagi ke dalam 4 generasi. Salah satunya di mana pada generasi dan dalam masanya platform sistem yang cocok dikerjakan dalam satu rangkaian. Lalu dieksekusi cara berurutan generasi yang dimaksud yaitu ini kalau di modul itu ada yang generasi pertama itu antara tahun 1945 sampai 1955. Kalau yang ini bukan, yang lebih tepat dan jawabannya yang generasi kedua ya, karena generasi ketiga dan keempat sekarang itu sudah bermodel tidak ada. Jawabannya yang D, generasi kedua. Sebuah jaringan LAN memiliki persyaratan dengan perangkat jaringan komputer. Berikut ini yang sangat tepat perangkat dan peralatan untuk membangun jaringan LAN. Oke, kita lihat jaringan LAN itu apa, harus topologinya harus ada LAN atau WLAN ya. Kalau yang WAN MAN ini sudah salah. Oke, yang antara jawabannya yang betul antara A, D sama E. Kita lihat yang A. Yang A ternyata ada antena grid, ini bukan ya, ini bukan. Kalau yang D, oke, yang paling tepat yang D karena yang E ada antena omni, ini salah ya, ini bukan jaringan, bukan untuk jaringan LAN bangun, jadi nggak ada antena juga nggak masalah. Yang pasti harus ada ini yang poin D ini yang paling. Oke, next. Pak Budi memberikan soal kita bisa didik. Oke, bisa dibaca sendiri ya karena terlalu panjang, saya langsung aja ke bawah. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, jadi kalau anak-anak peserta didik disuruh maju ke depan tidak mau, itu biasanya harus kita bujuk ya. Oke, kita cari ada kata-kata yang sifatnya membujuk. Oke, kita cari yang lebih tepat jawabannya yang air, jangan takut, buka saja ucapan depan nanti kalau ini ucapannya. Kalau yang lainnya sepertinya menakut-nakuti ini guys. Oke, next. Pemasangan card adapter merupakan salah satu langkah dalam proses praktikan komputer. Metode pemasangan card adapter sesuai dengan penerapan K3 yaitu ini kalau di modul ini yang pasti jawabannya yang D, yaitu pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Jadi harus megangnya itu pada tepinya, kemudian jangan menyentuh bagian komponen elektronik. Nah, mungkin yang menjawab yang B ya, menggunakan sarung tangan pelindung untuk menghindari kontak dengan. Ini sebenarnya juga betul tapi kurang tepat. Oke, yang D yang paling. Next. Oke guys, ternyata mati lampu ini, saya nggak bisa next. Sebentar, saya nyalakan pakai data dulu. Oke, kita record dulu. Oke guys, lanjut. Mohon maaf karena listriknya mati ya ini, jadi kamera cam saya agak gelap. Alhamdulillah sudah nyala lagi. Oke, lanjut. Next.
Gak apa ini saya pakai data dulu, takutnya nanti mati lagi. Perhatikan jenis-jenis modulasi berikut ini. Ini modulasi digital ditujukan pada nomor. Oke, kalau digital itu pasti ada key-nya ya, cari ada key-nya yaitu yang nomor 2, 4, dan 5. Oke, lanjut, next. Gina termasuk anak yang cepat belajar, tetapi belajar hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun Gina sering mendapatkan nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis. Berdasarkan identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar Gina diduga disebabkan oleh ini. Gina ini anaknya rajin ya, yang pasti dia, cuman dia nilainya jelek. Berarti kalau dia rajin nilainya jelek itu hubungannya sama tingkat kecerdasan. Kita cari yang mengandung kata kecerdasan yaitu yang panjang B, karena kalau yang C sikap negatif gambar bukan, yang pasti kalau kurang menyukai mata pelajaran juga bukan, karena dia sering masuk. Kalau yang E tidak adanya pasrah yang bagian belajar juga bukan, dan yang A kemampuan materi kamu yang belum betul dan baik juga bukan. Yang lebih tepat yang B. Oke, next. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang terjadi jika tegangan masuk analog lebih kecil dari tegangan acuan? Ini gambar ini kalau kita lihat dari nilai 1 dan 0. Kalau inputannya itu lebih kecil berarti kan anggaplah itu 0, maka tegangan keluarnya juga tidak ada pastinya. Kalau masuknya nggak ada ya keluarnya juga nggak ada. Itu yang lebih tepat jamnya yang D ya, P on operator akan berlogika 0. Oke, next. Contoh penerapan teori behavior yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Oke, behavior sendiri itu artinya sikap, perilaku atau tingkah laku. Berarti kita cari dari ABCD ini yang mengandung arti perilaku ya. Nanti mungkin jawabannya lebih tepat yang C, memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, next. Kita ke soal 47. Pada pemasangan power supply, pasang power supply pada rak bagian belakang casing, pasang 4 buah skru pengunci dengan baik, kemudian hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Pada dasarnya dapat 2 jenis konektor, salah satunya jenis dapat 2 konektor terpisah, maka kabel-kabel kru warna hitam harus ditempatkan persisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Dari konektor dimaksud ialah, kalau ini kan konektor itu biasanya ada yang ATX, ada yang pinnya 24, ada yang pin 22 ya. Kalau ini kan ada kabel hitam-hitam, ini kan kayak asing ya itu ya, pasti yang ini bukan konektor ATX yang dimaksud. Ini kemungkinan jawabannya yang D ya, yang non ATX. Oke, lanjut, next. Langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan proses kerakitan komputer yaitu melakukan pengujian transfer, yaitu metode pengujian dengan mengenai suara bit. Oke, suara bit itu maksudnya apa? Yaitu yang di tempat yang B, mendeteksi kerusakan yang ada pada perangkat keras. Jadi komputer itu bunyi dulu ya, dia perangkat kerasnya ada error apa enggak, dia mengeluarkan suara. Oke, next. Salah satu penerapan K3 pemasangan modul memori yaitu dengan cara memperhatikan urutan dari pemasangan soket. Biasanya berurutan. Nomor soket terkecil urutan pemasangan dapat dilihat dari program motherboard. Juga kita harus mengetahui setiap jenis modul memori untuk menghindari kesalahan. Berikutnya adalah jenis modul memori yang ada, antara lain. Oke, kalau memori biasanya itu terkait jawaban yang B ya. Yang ini bukan, yang ini hard disk. Yang B ini kan, ini yang B ini memang memori, tapi ini jenisnya memori yaitu DDR2, DDR3, DDR4 ya, seperti halnya kayak Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Oke, kalau yang C, Slim dan FAT itu juga bukan. Yang D, nah yang lebih tepat itu yang D yaitu SIM, DIM, dan RIM. Karena memori itu ada jenisnya, slotnya itu ada yang SIM, DIM, dan RIM, ada 3 ini. Ini ada di modul kita baca. Kemudian RAM dan ROM itu bukan. Oke, next. Sebab perusahaan ISP merancang teknologi WAN dengan metode point-to-point, perusahaan tersebut memberikan link budget setelah menemukan beberapa perangkat teknis yang dapat
teknis sebagai berikut. Kita lihat sinyalnya 5,7, frekuensinya ini nominal responnya 86, antena gainnya 7 dB dan 18 dB, F-nya 48 dB, minimal sound dan kondisi implementasi jarak 20 km ini berapa besar transmit power. Oke, ini yang jelas saya menghitungnya juga bingung ini bagaimana, tetapi ini kemungkinan jawabannya yang A ya, 25 dB. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga bisa komen di bawah nanti ya. Oke, kita sudah mereview dari 1 sampai 50 dengan sisa waktu masih ada 25 menit. Oke, kita finish aja ya biar tahu ini dapat nilai berapa ini. Oke, kita finish, semoga dapat nilai bagus. Oke, submit all finish, selesai. Berapa ya, berapa? Alhamdulillah dapat nilai 80, lumayan nih, lumayan tinggi nilainya. Oke, sekian dari video saya ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang masih bingung dengan materi TJKT, terutama pada sinyal-sinyal itu. Saya juga sendiri pribadi saya juga bingung karena masih awam juga, apalagi yang namanya VSAT ya, VSAT virtual satelit itu kan juga lumayan sulit untuk dihitung pakai trigonometri, ada sin cos tangannya juga. Kalau dibaca-baca di modul itu bisa pusing ya. Kita harus tahu namanya bumi itu pasnya bulat, ada satelitnya di atas, kemudian satelit itu di remote dari bawah menggunakan parabola. Oke, cukup sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.